warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ridho Rostanti dengan NIM I00230016 dan rekan saya yaitu Mayesya Ningsih dengan NIM I00230005. Kami merupakan mahasiswa semester 6 Prodi S1 Informatika di Universitas Muhammad Islawi. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai algoritma teori serta pengimplementasiannya algoritma tersebut ke dalam aplikasi RapidMiner. Melalui video ini, kami akan membahas bagaimana cara kerja algoritma tersebut dengan penjelasan yang sederhana dan juga mudah dipahami. Jadi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Agar mulai dalam memahami mengenai algoritma teori, di sini kami sudah menyajikan studi kasus untuk kami bedah secara langsung di video kali ini. Nah, langsung saja kita menuju ke studi kasusnya. Pada studi kasus algoritma teori ini, di mana ada soal yaitu suatu toko skincare mempunyai transaksi seperti tabel berikut. Ini merupakan data transaksi dari tabel skincare, di mana terdapat 5 transaksi dan juga tabel nama pembelian. Pada soal juga terdapat asosiasi rule dari data tersebut dengan cara menghitung nilai support dari confidence dengan menggunakan algoritma teori dengan minimum support yaitu 0,3 dan confidence-nya yaitu 0,8. Secara umum, penyelesaian dalam algoritma teori ini terdapat 2 tahap metodologi dasar, yaitu yang pertama ada analisis pola frekuensi tinggi, lalu yang kedua ada pembentukan aturan asosiatif. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam tahapan analisis pola frekuensi tinggi. Pada tahapan analisis pola frekuensi tinggi ini ada beberapa langkah atau tahapan yang ada di dalamnya. Nah, langkah yang pertama itu ada ubah tabel data training ke dalam data tabular. Nah, sebelum kita masuk atau mengubah ke dalam data tabular, kita inputkan terlebih dahulu data transaksi yang ada di dalam studi kasus toko skincare ini. Nah, ketika kita sudah menginputkan, maka kita selanjutnya menghitung data transaksi. Dimana data transaksi ini kan ada 5, jadi kita masukkan inputkan angka 5. Nah, setelah sudah, kita pisahkan satu persatu produk-produk yang ada di dalam item yang dibeli, dimana item yang dibeli ini ada face wash, toner, serum, moisturizer, dan sunscreen. Nah, ketika sudah, maka selanjutnya itu kita mengubah data transaksi ke dalam data tabular atau data biner. Nah, langkah awalnya itu kita masukkan terlebih dahulu transaksinya dari 1 sampai 5, lalu kita masukkan yaitu produk-produk atau nomor pembelian, dan ketika sudah, maka kita akan menginputkan nilai-nilai dari setiap produk yang ada di dalam data transaksi. Angka 1 ini memiliki arti yaitu dimana berarti produk ini dibeli atau terdapat di dalam transaksi, maka hasilnya itu akan 1, dan sedangkan untuk angka 0 ini itu diartikan sebagai produk yang tidak dibeli atau tidak terdapat di dalam transaksi. Nah, seperti contoh pada transaksi ke-1, mana pada transaksi ke-1 ini kita lihat dari data transaksi itu ada produk face wash, toner, serum, dan moisturizer. Maka untuk produk face wash dan serum, moisturizer, dan toner ini kita sebutkan angka 1 karena produk tersebut terdapat di dalam data transaksi pada transaksi ke-1. Nah, sedangkan pada sunscreen itu kita masukkan nilai 0 karena sunscreen ini tidak terdapat dalam transaksi ke-1. Nah, sesuaikan juga pada transaksi yang lainnya, juga produk-produk yang lainnya. Nah, ketika sudah, maka kita akan lanjut ke tahap yang kedua, yaitu tentukan nilai ke item set yang memenuhi nilai support. Selanjutnya, kita bikin terlebih dahulu tabel 1 item set, yaitu kita memasukkan atribut-atribut seperti atribut item, sigma transaksi, lalu support. Nah,
pada atribut item ini kita copy dari produk-produk yang ada di item yang dibeli. Nah, untuk nilai dari sigma transaksi itu kita dapatkan yaitu dari nilai jumlah pada setiap produk, dimana pada Fastwash ini terdapat nilai 4, toner 2, serum 4, moisturizer 5, dan sunscreen itu 3. Nah, nilai-nilai tersebut kita kopikan dan masukkan ke dalam tabel sigma transaksi. Lalu ketika sudah, maka kita akan mencari nilai dari support per produk ini. Nah, nilai support ini kita dapatkan dengan rumus support A sama dengan jumlah transaksi mengandung A dibagi dengan total transaksi. Nah, jumlah transaksi mengandung A ini kita pada Fastwash ini terdapat nilai 4, maka kita masukkan 4 dan dibagi dengan total transaksi. Nah, total transaksinya kan yaitu 5, jadi 4 bagi 5 yaitu 0,8. Nah, kita sesuaikan juga pada produk-produk yang lainnya. Nah, ketika sudah, maka kita akan menseleksi produk-produk mana yang masuk atau lolos, dan produk mana yang akan tereliminasi. Dimana jika terdapat nilainya itu di bawah minimum dari 0,3, maka itu akan dinyatakan tidak lolos atau dieliminasi. Dan jika nilainya di atas dari nilai minimum 0,3, maka itu akan dinyatakan lolos. Nah, ketika sudah, ya. Nah, dari tabel 1 item set ini kita lihat bahwa semuanya ini lolos ya, karena nilai dari supportnya ini di atas dari nilai minimum dari nilai support, itu 0,3. Nah, ketika sudah, kita akan membuat yaitu tabel 1 item set terpilih. Nah, ketika kita sudah membuat tabel 1 item set terpilih, kita akan lanjut ke dalam tahap pembentukan 2 item set. Di dalam tahapan 2 item set ini, kita inputkan terlebih dahulu tabel 1 item set terpilih untuk memudahkan kita dalam membuat pembentukan dari 2 item set ini. Nah, ketika sudah, maka kita akan membentuk yang namanya kombinasi 2 produk. Nah, dikarenakan pada tabel satu item set ini terdapat 5 produk, maka di sini itu terdapat 10 kombinasi pasangan produk. Nah, pasangan produk ini didapatkan yaitu dengan cara memasangkan satu produk dengan produk yang lainnya. Seperti pada Fastwash ini dipasangkan dengan toner, lalu Fastwash dengan serum, Fastwash dengan moisturizer, Fastwash dengan sunscreen, dan produk-produk yang lainnya. Nah, ketika sudah membuat tabel kombinasi, maka kita akan menghitung yang namanya frekuensi kemunculan. Nah, frekuensi kemunculan ini kita contohkan seperti pada kombinasi transaksi ke-1, yaitu pada produk Fastwash dan serum. Di sini kita buat terlebih dahulu transaksinya 1-5 dan juga produknya yaitu Fastwash dan serum. Dan ketika sudah, maka kita akan menginputkan nilai dari produk ini dan disesuaikan dari data transaksi. Misal pada transaksi ke-1 ini produk Fastwash dan serum ini ada ya dalam transaksi ke-1, maka kita inputkan angka 1 dalam produk-produk ini. Dan juga untuk transaksi kedua ini kita input angka 1 karena ini memenuhi syarat di mana dibeli secara bersamaan. Nah, coba kita lihat contoh yang ada di dalam transaksi ketiga. Nah, pada transaksi ketiga ini kita lihat hanya terdapat produk Fastwash saja, sedangkan pada serum ini tidak ada. Maka pada Fastwash ini kita masukkan angka 1 dan untuk serum kita masukkan angka 0. Kenapa 0? Karena di serum ini kita tidak ada atau tidak dibeli dalam transaksi ketiga. Nah, otomatis untuk transaksi transaksi 2 itu ini nilainya 0 karena tidak memenuhi syarat dibeli secara bersamaan. Gitu. Nah, setelah kita sudah menginputkan ini semua, lalu kita akan mencari jumlah transaksi yang muncul secara bersamaan, yaitu dengan cara menghitungnya melalui tabel 2 item ini.
atau bisa dengan menggunakan rumus lalu drag yang ini lalu pencet enter dan akan menghasilkan nilainya secara otomatis. Nah, ketika sudah mencari jumlah transaksi, maka kita akan mencari nilai support. Nah, nilai support ini didapat dengan rumus support A dan B sama dengan jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi dengan total transaksi. Nah, jumlah transaksi mengandung A dan B ini didapatkan yaitu dengan jumlah transaksi yang sering muncul bersamaan. Nah, untuk total transaksi ini kita yaitu 5. Nah, ketika sudah, kita hitung. Jadi, 3 dibagi 5 yaitu 0,6. Nah, selanjutnya kita menghitung seluruh frekuensi kemunculan pada setiap tabel-tabel yang ada di dalam kombinasi. Nah, 1 sampai 10. Ketika sudah, maka kita akan mendapatkan atau memperoleh nilai support dari setiap tabel-tabel kombinasi. Nah, lalu langkah selanjutnya itu kita seleksi mana kombinasi yang masuk ke dalam proses selanjutnya, mana kombinasi yang akan tereliminasi. Nah, kombinasi yang akan tereliminasi ini yang nilainya ini minimal atau di bawah dari 0,3. Nah, pada tabel kombinasi dua item set ini terdapat 2 transaksi yang dieliminasi, yaitu pada transaksi kelima dan transaksi ketujuh. Nah, kenapa dieliminasi? Karena nilainya ini 0,2. 0,2 ini adalah nilai di bawah dari 0,3. Jadi, otomatis ini akan dieliminasi. Nah, untuk transaksi-transaksi yang lolos itu akan kita pindahkan ke dalam tabel 2 item set terpilih. Nah, tabel ini akan kita gunakan pada pembentukan 3 item set. Pada tahap pembentukan 3 item set ini, ikutkan terlebih dahulu tabel 2 item set terpilih untuk memudahkan kita dalam melakukan perhitungan di 3 item set ini. Nah, setelah sudah, maka kita akan buat tabel kombinasi. Nah, pada tabel kombinasi 3 item set ini mempunyai syarat, yaitu syaratnya dicari kesamaan dalam K1 item pertama, di mana K ini sama dengan 2, dan kita lihat pada tabel item 2 item set ini, pada nomor 1 ini kan ada face wash dan serum, dan nomor 2 ini kan itu ada face wash dan moisturizer. Nah, dikarenakan memiliki item pertama yaitu face wash, maka ditetapkan untuk kombinasinya yaitu face wash, serum, dan moisturizer. Nah, begitupun untuk tabel-tabel kombinasi yang lainnya disesuaikan dengan syarat yang ada di dalam kombinasi 3 item set. Nah, setelah kita membentuk tabel kombinasi, maka kita akan menghitung frekuensi kemunculannya. Nah, misal pada kombinasi ke-1 ini, dimana kita menginput terlebih dahulu transaksinya dan juga produknya, dimana produknya ini ada 3 ya. Dan setelah itu kita menginputkan nilai-nilai dari setiap produknya. Nah, pada produk 1 ini kan kita lihat pada face wash, serum, moisturizer ini kan dibeli semua, itu terdapat dalam transaksi ke-1 semua, maka nilainya kita masukkan angka 1. Dan juga pada tabel transaksi ketiga ini kita berikan angka 1. Dan kita lihat pada transaksi ketiga ini hanya ada face wash dan moisturizer saja, sedangkan untuk serum ini tidak ada, maka kita inputkan angka 0. Dan juga pada tabel transaksi ketiga ini kita inputkan angka 0 karena terdapat satu produk yang tidak dibeli secara bersamaan di dalam transaksi pada nomor 3 ini. Nah, setelah sudah menginputkan semuanya, maka kita akan menghitung jumlah transaksi, yaitu dengan menggunakan tabel yang ada di transaksi ketiga ini. Nah, setelah kita sudah menghitung jumlah transaksi, maka kita menghitung nilai supportnya. Nah, nilai support ini didapat dari rumus support A dan B dan C sama dengan jumlah transaksi yang mengandung A
B, dan C dibagi dengan total transaksi. Nah, jumlah transaksi yang mengandung A, B, dan C ini yaitu kan pada kombinasi ke-1 ini 3, sedangkan pada total transaksinya itu 5. Jadi 3 dibagi 5 yaitu 0,6. Nah, begitupun pada tabel-tabel kombinasi yang lainnya. Kita sesuaikan juga dengan data yang ada di dalam data transaksi. Ketika sudah, maka kita akan menyeleksi kombinasi mana saja yang masuk ke dalam tahap selanjutnya dan kombinasi mana saja yang akan dieliminasi. Nah, pada tabel 3 item set ini kita lihat bahwa supportnya ini lolos semua karena di atas dari nilai minimum si supportnya yaitu 0,3. Nah, karena sini masuk semua, maka kita akan masukkan ke dalam tabel 3 item set terpilih. Nah, tabel ini itu akan kita gunakan lagi ke dalam proses pembentukan 4 item set. Dalam pembentukan 4 item set ini, kita inputkan terlebih dahulu tabel 3 item set dan juga tabel transaksi. Nah, setelah itu kita akan membuat yang namanya tabel kombinasi. Nah, tabel kombinasinya ada 4 produk, yaitu ada face wash, serum, dan moisturizer. Face wash, serum, moisturizer, dan sunscreen. Setelah itu, maka kita akan menghitung frekuensi kemunculannya, yaitu sama, kita masukkan terlebih dahulu transaksinya, lalu juga produk-produknya, dan juga menghitung nilai dari produk dalam setiap transaksi. Nah, ketika sudah, maka kita akan menghitung jumlah transaksinya, dimana jumlah transaksinya ada 1, yaitu pada tabel transaksi keempat. Nah, setelah sudah menghitung jumlah transaksi, maka kita akan menghitung nilai supportnya. Yang support ini didapatkan dengan rumus support A dan B dan C dan D sama dengan jumlah nilai yang mengandung A, B, C, dan D dibagi dengan total transaksi. Nah, jumlah nilai yang mengandung A, B, C, dan D ini kan jumlah transaksinya yaitu 1. Nah, jadi 1 dibagi dengan total transaksi yaitu 5, 1 dibagi 5 yaitu 0,2. Nah, kita lihat di sini kan bahwa supportnya ini kan 0,2. 0,2 ini dibawa dari nilai 0,3. Jadi kombinasi ini tuh tidak masuk ke dalam tahap selanjutnya. Nah, oleh karena itu proses iterasi ini dihentikan gitu dan akan lanjut ke dalam proses pembentukan asosiasi. Saya akan menjelaskan mengenai bagian algoritma a priori sebuah produk skincare ya. Berdasarkan perhitungan algoritma a priori, moisturizer merupakan produk yang paling dominan karena muncul pada seluruh transaksi dengan nilai support 100%. Kemudian selain itu, berbagai aturan asosiasi menunjukkan bahwa pelanggan yang membeli facial wash, serum maupun sunscreen selalu membeli moisturizer secara bersamaan dengan confidence 100%. Kemudian di sini ada bagian aturan asosiasi 2 item set. Hasilnya seperti ini. Kemudian yang tabel kuning juga ada tabel 2 ya. Item set yang terpilih ini meliputi facial wash serum transaksinya 3, support 0,6, dan selanjutnya sampai terakhir nomor 10 ketemunya itu moisturizer dan sunscreen. Kemudian transaksinya 3, supportnya 0,6. Begitupun dengan tabel kuning yang ada di bawah, tabel 3 item set yang terpilih juga sama. Yang pertama itu facial wash serum moisturizer, transaksinya 3, supportnya ketemunya 0,6. Sampai yang terakhir itu nomor 4, meliputi serum moisturizer, kemudian sunscreen. Transaksinya itu 2, supportnya 0,4.
Berdasarkan tabel-tabel yang sudah tertulis di sini itu, saya melakukan seleksi terhadap seluruh yang dibentuk karena minimum confidence yang digunakan itu 80%. Maka hanya rule dengan confidence lebih besar atau sama dengan 0,8 yang dipertahankan. Hasil akhirnya diperoleh 12 aturan asosiasi yang kemungkinan valid itu ini. Aturan asosiasi yang valid. Dari aturan tersebut itu terlihat bahwa moisturizer paling sering muncul sebagai konsekuen. Sehingga dapat disimpulkan itu moisturizer merupakan produk yang memiliki hubungan paling kuat dengan produk lainnya dan dapat dijadikan produk utama. Yang selanjutnya itu ada hasil output dari rapid miner. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan rapid miner dengan algoritma association rules di rapid miner diperoleh 24 aturan asosiasi yang menunjukkan hubungan antara produk skincare yang sering dibeli secara bersamaan. Kemudian setiap aturan terdiri dari premises atau biasa disebut dengan produk awal dan conclusion atau produk yang cenderung ikut dibeli, serta dilengkapi dengan support, confidence, dan lift dan metrik lainnya. Kemudian hasil yang menunjukkan bahwa moisturizer merupakan produk yang paling sering muncul dalam aturan asosiasi baik sebagai produk awal maupun produk tujuan. Kemudian beberapa aturan memiliki nilai confidence 1000 atau 100% seperti serum yaitu moisturizer dan facial wash. Kemudian moisturizer itu berarti seluruh pelanggan yang membeli serum atau facial wash juga membeli moisturizer pada data yang dianalisis. Kemudian untuk nilai supportnya itu berkisar antara 0,200 sampai hingga 0,800 yang menunjukkan tingkat frekuensi kemunculan kombinasi produk dalam sebuah transaksi. Kemudian semakin tinggi nilai support dan confidence. Ini support dan confidence semakin kuat hubungan antar produk tersebut. Secara keseluruhan, hasil analisis ini dapat dimanfaatkan sebagai dalam penyusunan strategi cross-selling, bundling produk, serta memberikan rekomendasi produk kepada pelanggan agar dapat meningkatkan sebuah penjualan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.